Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kang kita taatimi, kang kita taati para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat ingkang kawula tresnani, para pemuda apa julukannya Mas? Pemuda berbahaya. Pemuda berbahagia namun berbahaya. Nggak apa-apa, yang penting punya biaya. Atau justru lebih berbahaya kalau ada biayanya. Kalau nggak ada biaya kan nggak bisa Bahaya. berneka-neka ya kan? Ini pertemuan pada malam hari ini sangat istimewa sekali, sangat berkesan karena pada malam hari ini saya melaksanakan tugas dari kampus dalam rangka kuliah kerja nyata atau KKN dengan para pemuda yang insya Allah tidak begitu berbahaya kalau sudah ngaji nanti ya. Ini dengan tema gerakan ngaji menapaki jalan kembali mewujudkan hamba penuh bakti. Tema ini diambil karena melihat para audien ini tadi merupakan para orang-orang yang istimewa, yang sudah sangat jauh sekali keluar dari jalur sehingga dengan ngaji harapan kita bisa kembali pulang menuju apa yang menjadi koridor, menjadi aturan, menjadi tuntunan dari agama Islam, sehingga bisa menghadap kepada Allah, mendekat kepada Allah, dan menjadi hamba yang benar-benar sejati dan berbakti. Mudah-mudahan kegiatan ngaji bersama ini dalam rangka kuliah kerja nyata PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dalam 2 bulan ke depan ini dapat berjalan lancar dan tentunya membawa keberkahan, menambah ilmu, dan semakin mendekatkan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang materi yang ringan-ringan saja dalam kitab Safinatun Najah
kitab dasar dalam pelajaran fikih yang di situ membahas banyak hal tentang amaliyah, tentang ibadah-ibadah yang sehari-hari kita lakukan. Di antaranya yang akan kita kaji bersama pada malam hari ini terkait dengan masalah wudhu, bersuci dari hadas kecil, di mana kita tahu bahwa sebagai umat Islam, di antara rukun Islam yang jumlahnya ada berapa? 5. Kok nggak jawab semuanya ini? Rukun Islam ada berapa? 5. Kalau rukun iman? 6. Nah, kalau rukun menikah? Tepuk sakinah. Sudah hafal belum Mas Bayu? Itu harus dihafalkan ya sekarang ya? Kalau nggak hafal berarti berpasangan gitu lah. Berpasangan itu. Saling jaga, saling jaga. Kemudian sudah hafal ini, insya Allah syaratnya sudah terpenuhi, tinggal syaratnya kan kalih 1 tepuk sakinah, yang kalih itu kalih sinten. Nggih. Kan niku tak toh? Nggih. Ini harus dipenuhi dua-duanya. Pun angsal calone tapi kok dereng apal tepuk sakinah, ini berarti mungkin dereng saged mawaddah warahmah. Saniki enten mawon, masyaallah. Ini krono mungkin nganu napa? Saking banyaknya angka perceraian sehingga dari pihak KUA, dari pihak Kementerian Agama ini mungkin ya mencari terobosan lah, saking bingungnya di model biye. Karena angka perceraian itu tinggi banget. Bahkan Banyuwangi ini termasuk kalau tidak salah runner up di Jawa Timur sebagai daerah kabupaten yang tingkat perceraiannya atau gugatan perceraiannya dalam 1 tahun belakangan ini termasuk yang tertinggi di Jawa Timur setelah Madiun. Jadi kalau saya tidak salah ingat, sempat saya baca itu setiap bulannya itu ada 500 gugatan cerai yang diajukan, yang dilayangkan ke pengadilan agama. Kemudian terus batin, berarti calon Asline standby teng mriko kathah. wah, Boleh lulusan. ya Allah, calonnya rondo ini enek 500 per bulan. Ya itu ada yang kemudian bisa Rujuk. diperbaiki lagi lah, bisa dilanjutkan lagi. Ada yang bablas, jadi janda jadi duda. Masya Allah, ya kuwi dinamikanya. Makanya akeh wong sing terus gak pengen rabi, krono wedi ngoten niku kadang-kadang. Nah, itulah kemudian muncul namanya tepuk Sakinah. Kira-kira ngono, Bu, aku juga ro pisan. Iku namung analisa kula mawon nggih, kira-kira ngoten. Ya Allah. Dhewe ki enten nggih leres niku, leres jadi aturan. Jadi ketika menjelang nikah enten semacam napa bimbingan ya. Ada kayak briefing gitulah, itu di momen tersebut disuruh bersama-sama bertepuk sakinah supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pun malah bahas tepuk sakinah ya. Nih, kembali lagi di antara rukun Islam ini yang ada 5 setelah syahadat, nomor 2 Sholat. Setelah syahadat itu sholat. Sholat 1 hari 1 malam kita diwajibkan melakukan berapa kali? 5. 5 kali.
dalam sholat ini tadi ada syarat dan rukun. Syarat itu harus dipenuhi sebelum kita melakukan pekerjaannya. Kalau rukun itu harus dipenuhi bersamaan dengan melakukan pekerjaannya. Tilek syarat sholat itu berarti harus dipenuhi sebelum sholat. Jadi sebelum sholat kita sudah harus melakukan itu. Rukun itu dilakukan bersamaan. Berarti rukun sholat harus dilakukan ketika kita sholat. Jadi syarat itu kalau rukun itu ya ketika sedang melakukan. Syarat untuk bekerja, melamar pekerjaan harus tamat SMA sederajat atau S1. Berarti itu harus disodorkan sebelum kita bekerja kan? Fotokopi KTP dan lain sebagainya, kakak. Tapi kalau rukun itu yang mengikat pada saat kita bekerja. Jadi kalau kita misalkan kerja di satu tempat, rukunnya apa yang harus dipenuhi? Rukunnya harus bekerja tepat waktu, nggak boleh absen dalam 1 bulan itu sampai 3 kali misalkan. Itu namanya rukun. Sampai lebih dari 3 kali ini bisa batal. Batal itu berarti di tok nih kan nonton. Dan sholat berarti batal niku. Berarti buatan dadi sholat. Di antara syaratnya sholat ini ada namanya wudu. Jadi wong kuwi lek sholat berarti harus wudu. Wudu itu artinya bersuci dari hadas kecil. Kalau mandi itu bersuci dari hadas besar. Oke. Ini bagi yang sudah balik khususnya. Kalau hadas besar nih, insya Allah di sini belum balik ya. Sampun. Bolak-balik. Lah, wudu sendiri itu sebenarnya hukumnya ini kita anu dulu ya. Review dulu tentang masalah ini tadi sebelum nanti kita bahas di kitab Safinatun Najah. Wudu ini sebenarnya awalnya, sekali lagi awalnya biar tidak disalahartikan, dia tidak ada hukumnya. Jadi hukum wudu itu nggak ada awalnya. Jadi wudu itu apa? Apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah? Enggak, ya mubah lah, pokoknya enggak enak hukumnya podo karo rawuh, podo karo wijik, kira-kira begitu. Tapi kenapa kemudian wudu ini menjadi satu ritual yang wajib bagi kita? Nah ini dia karena disandarkan pada ibadah lain berupa sholat. Terkena kaidah ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, itu kaidah ngoten. Satu perkara yang mana perkara wajib ini tidak bisa sempurna tanpa perkara tersebut, maka perkara itu hukumnya juga wajib. Satu hal di mana tanpa hal ini perkara wajib tidak bisa tercapai, maka hal ini menjadi wajib. Sholat niki perkara wajib. Wudu ini menjadi sesuatu yang membuat sholat ini bisa sah, maka wudu menjadi wajib. Betul. Bisa dipaham? Bisa. Tepuk sakinah. Ini nggak ada hukumnya awalnya. Tapi pernikahan yang akan kita lakukan ini tidak bisa ya berjalan meskipun sudah ada calonnya. Pak KUA tidak mau mengeksekusi akad nikah, maka tepuk sakinah ini menjadi wajib. Wajib dalam arti itu, paham ya? Niku wudu itu mriku niku kedudukannya. Jadi kewajibannya itu karena berkaitan erat dengan kewajiban yang lain. Sudah, kita
Kita sekarang mulai masuk pada pembahasan di kitab Safinatun Najah. Bagaimana? Para pemuda berbahaya sudah siap? Siap. Kemarin tapi sudah sholat berjamaah ya? Nggih. Di musola kemarin itu. Nggih. Luar biasa. Ini kemarin sholat berjamaah, termasuk yang perdana sholat berjamaah ini belum datang. Mas Rizky. Mas Ah. Esfet. Mas Mas expired itu, sudah expired itu. Sudah nggak pernah sholat jamaah Tahun-tahun. bertahun-tahun. Tadi malam sholat itu kayaknya musolanya agak bergetar ini. Ya Allah. Tapi kisah khusyuk nih. Bukan gak pati yakin meremehkan ya. Jamaah adik wingi Mas Bayu. Temu musolane Mas Indu nih. Untungnya sawi. Iling-iling lah. Ini timbang balik. Entah ini gak mari-mari tiba-tiba saudara Irul nih. Sawi wudune paling iling-iling. Kenapa? Urutan antara kepala dulu atau Tangan. tangan. Karena yang tempo waktu itu sempat kebalik ya. Ini harusnya hadir ini, malah telat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun furudul wudu'i sittatun. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Al-awwalu an-niyat. Atsani ghuslul wajhi, atsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartib. Rukunnya wudu ini ada 6. Oke, ada berapa? 6. Yang pertama adalah niat. Oke. Fardunya wudu yang pertama nopo? Niat. Sudah hafal niatnya? Sampun. Sudah. Coba tes. Mas Indu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Oke, sudah benar ya. Cuman ada harokat mungkin yang ditempatkan. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardol lillahi ta'ala. Oke. Coba Mas Bayu. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Betul ya? Oke, insya Allah sudah tahu semuanya kalau niat wudhu ini. Mulai dari bayi kita sudah disuruh hafalan ya. Ya nggak bayi juga ya. TPQ ini loh. Balita ya, mulai anak-anak. Kemudian yang kedua atani ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah. Seperti kita cuci muka itu. Membasuh wajah. At-talisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta dua siku-siku. Ya, setelah membasuh wajah dengan sempurna, kemudian kita membasuh kedua tangan sampai mengenai siku. Artinya siku-sikunya wajib kena basuh apa betul? Wajib. Wajib. Kalau tidak kena berarti Tidak sah. tidak sah. Wah, ini ternyata luar biasa ini, mulai pinter-pinter ini. Apa nggak usah dilanjutkan ini? Sudah ahli ini. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat adalah mengusap sebagian dari kepala. Oke, bahasanya mengusap. Ini ada
perbedaan yang mendasar antara mengusap dengan Membasuh. membasuh. Sudah tahu kan? Perbedaannya apa? Coba ayo. Mas Gufron, coba. Membasuh. Perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Membasuh itu sedikit mengenai mungkin Gus. Kalau mengusap ya diusap sampai ke belakang gitu. Oh gitu. Iya, Oke. menurut saya. Oke. Kalau menurut Mas Bayu, terima kasih Mas Gufron atas jawabannya. Mas Bayu coba. Mungkin sama kalau gue pas Gufron Gus. Ya. Apa? Mengusap sama membasuh bedanya? Mengusap sama membasuh. Ya, mungkin kalau mengusap dia sebatas nopo membasahi terus di nganu konten Gus. Usuk-usuk. Diusuk-usuk ya. Kalau membasuh? Membasuh nggih napa langsung napa guyur konten nyiram konten Gus. Menyiram, Nggih ngocori konten. ngocori, Nggih apalagi? sampun niku mawon. Oke, mengebiorkan. Nggih. Coba ini siapa? Namanya siapa itu? Namanya siapa namanya? Muhammad Hilmi Gus. Katanya Komang. Makanya komang Gus. Muhammad Ilmi siapa? Muhammad Hilmi mau. Muhammad Ilmi saja. Nggih. Lah kok bisa dipanggil Komang? Nggih. Lari Bali Gus. Oh lari Bali. Oke. Lari Bali Komang. Nggih, anak ketelu niku panggilannya Komang. Anak ketiga. Kalau anak pertama? Putu. Wayan. Wayan. Kalau Made? Mati niku kayak tambahan niku. Oh tambahan saja. Nggih. Kalau Putu? Putu cucu di Jawa. Ya ada kan Putu ya? Ketut. Ketut. Ini ketut. Ya kalau Ketut anak keberapa? Ketut wayang. Keempat ke bawah. Oh keempat ke bawah panggilannya Ketut. Nggih. Kalau beli Mas. Limas. Mas. Mahal sekarang Mas harganya. Kalau beli Mas Beli Mas. ya Tiang 2 Bali. juta berapa itu? Oke, mahal. Itu Bali secara umum apa yang agama Hindu atau Nggih, umum. keseluruhan ya? Putu nggak? Putu ada ya Putu ya? Ada. Anak berapa itu? Putu gede itu main bola itu. Iya. Ada. Wong lawas ini jelas ini. Gede. Nah, gimana menurut sampean antara mengusap dan membasuh perbedaannya? Kalau membasuh itu harus milih Gus. Harus Airnya ini itu milih. mengalir. Ya. Mengalir. Kalau mengusap itu tidak harus sampai mengalir. Tidak harus sampai mengalir. Didiamkan saja gitu. Nggih. Kayak mengusap kepala Gus. Namun diteles seketik Om. Dibasahi sedikit. Oke, sudah ya. Terima kasih atas beberapa jawabannya. Sudah bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa membasuh dan mengusap itu ada perbedaan. Jadi kalau membasuh itu ada unsur sailanul ma, ada mengalirnya air. Jadi air itu harus mengalir. Assalamualaikum. Tapi Waalaikumsalam. Wah ini yang paling berbahaya ini. Monggo, Mas. Oh, oke. Monggo. Usap itu apa, Mas? Usap. Mas Espen. Usap itu apa usap? Usap.
Sabun. Apa? Sabun. Sabun gimana mas? Sabun kebalikannya sabun ya. Menarik. Di luar dugaan ya. Ini tokoh pemuda yang paling berbahaya ini. Bahagia. Usap jadinya sabun. Oke. Nah, jadi kalau membasuh tadi itu ada unsur sailanul ma, mengalirnya air. Bisa kita siram menggunakan air keran, bisa pakai jebor, bisa pakai bantuan tangan. Yang penting ada unsur mengalirnya. Dibasuh dengan menggunakan tangan. Nanti air itu kan nanti mengalir. Nah, kalau mengusap itu sekedar dibasahi telapak tangan kita, kemudian kita usapkan. Ini mengusap. Itu Mas Gufron ya. Lah, untuk di area bagian kepala ini tadi kefarduannya adalah mengusap. Kefarduannya adalah mengusap. Artinya cuma dibasahi tangan kita, telapak tangan, kemudian kita usap ke rambut kepala atau kulit kepala, terserah. Itu sudah cukup. Nah, bagaimana kalau dibasuh? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Betul. Boleh. Karena mengusap itu statusnya di bawahnya membasuh. Kalau bagian yang dibasuh diusap boleh nggak? Tidak. Boleh, nggak cukup. Anggota tubuh yang wajib dibasuh kayak wajah itu harus dibasuh. Kalau diusap nggak boleh. Tapi sebagian kepala yang fardunya ini diusap, ini boleh dibasuh. Bisa dipaham? Bukan sabun kayak Mas ya. Maaf ya. Nggak apa-apa, ini biar seru ini. Oke, baru datang langsung kena tembak. Shock terapi. Pengalaman jamaah kemarin gimana Mas? Jamaah di musolanya Mas Sindu kemarin? Apa yang dirasakan? Mas Aman agak ke depan sini loh Mas. Agak ke depan sini Mas. Sholat kemarin itu di musolanya Mas Sindu gimana? Kesannya? Ya, suasana aja Gus, berbeda Gus. Berbeda kalau di besok. Bedanya gimana? Maksudnya beda? Ya pasti beda lah, suasana di warung kopi sama di musola beda. Iya kan? Maksudnya yang dirasakan itu loh, jamaah sama teman-teman para ini pemuda mursal ini. Mursal. Ada kesan tersendiri nggak? Jadi kesannya pun sebenarnya. Seneng ya. Seneng ya? Iya, Belum pernah kan sebelumnya? belum. Alhamdulillah. Kemarin wudhunya sudah benar belum? Insya Allah benar Gus. Urutannya sudah? Iya, Yakin? yakin. Setelah wajah apa? Setelah wajah, muka. Jangan komedi. Ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba nolak. Mikir aja langsung praktek. Setelah wajah apa? Nomor saman gitu. Setelah wajah muka. Setelah muka wajah, oh ya benar kan 3 kali ya? Ya, kan 3 kali. Tenang, tak bilang nih Mas. Nah, jadi basuh wajah, ya, fardunya kan pertama. Terus kemudian disunahkan
kedua, dan ketiga. Jadi yang pertama wajah, kedua muka, ketiga wajah lagi. Siap, mantap. Nah setelah itu, Mulut, Gus. setelah wajah mulut, Sudah, Gus. Komplain. Pelan-pelan. setelah wajah, sampai habis membasuh wajah gini terus arahnya kemana? Sasaran berikutnya. Ini lah. Langsung untuk ini. Kamu salah deh. Ya ini makanya cocok ini kita ngaji ini kan temanya bener ini menapaki jalan kembali karena sudah terlalu jauh tersesat, ya kan? Sudah terlalu jauh tersesat, mewujudkan hamba penuh apa? Bakti. Bakti. Jadi supaya kita itu dengan ngaji dapat ilmu kemudian diterapkan menjadi hamba yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembahyang, dengan kita melakukan amal-amal ibadah sebagaimana mestinya. Nggak apa-apa Bang Espet, ya nggak masalah. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Espet. Di habis wajah, muka, wajah lagi, betul. Setelah itu baru sebagian kepala, Telinga. Oke, saya terangkan. Oke, Mas Espet. Jadi tadi ya membasuh dan mengusap sudah jelas. Kemudian al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Oh ya ini tadi kan baru kita bahas. Oke, jadi yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga Basuh tangan. membasuh kedua tangan. Oke. Beserta kedua siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Sebagian itu ya boleh sedikit, rambut satu helai saja sudah cukup, asal pada batas kepala, bukan rambut yang panjang seperti ini. Ini nggak cukup, tapi rambut yang ada di area kepala. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Sudah? Coba Mas Esbet. Yang pertama Niat. ya. Yang kedua Masuk bagian kepala dan muka. membasuh sebagian kepala, muka langsung jadi satu. Membasuh wajah. Wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan serta siku-sikunya. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kakinya. Oke, lanjut ya. Ya, kita santai saja, ringan saja. Ini untuk amal sehari-hari. Faslun an-niyatu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Tadi dikatakan bahwa fardunya wudu yang pertama adalah niat kan? Niat itu apa? Niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan pekerjaannya. Jadi menyengaja untuk melakukan satu pekerjaan dilakukan bareng dengan pekerjaan tersebut. Oke? Jadi niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan pekerjaan tersebut. Jadi bareng karo nglakoni ning jero ati ini punya ngojo untuk nglakoni kuwi mau. Wa mahalluha al-qalbu, tempat dari niat ini adalah di dalam hati. Wa talaffudu biha sunnatun, sedangkan melafadzkan niat ini sunnah. Seperti yang dibacakan Mas siapa tadi? Mas Sindu, Mas Bayu. Mas Kubron. Nah, itu sunnah.
nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Jadi nglafatne niku wau sunah. Ya. Sunnah saja, tapi yang menjadi fardu itu di dalam hati. Loh, kalau begitu berarti nggak cukup kita lafadzkan saja dong, betul tidak? Gitu. Atau kebalikannya, tidak kita lafadzkan tapi di dalam hati niat, cukup tidak? Cukup. Gitu. Karena ngelafat ini kok sunnah. Nggih, saya dilakoni untuk mengkonekkan hati kita saat kita melakukan wudu. Nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardhillahi ta'ala, sambil mengusap tangan ya, sambil mengambil air, sambil ya itu ngelafatkan. Dan pas ketika membasuh wajah itu kita niat di dalam hati. Cara dijawane niat ingsun wudu ngilangi hadas cilik krana Allah Ta'ala. Ketahuan wis. Aku niat wudu, beres wis. Gini kok tak kurang. Niat ini ku asline ini. Ketika sama membasuh wajah ning jero ati aku niat wudu. Kenapa kok penting itu niat? Karena innamal a'malu binniyat. Segala amal itu sah tidaknya itu digantungkan pada niat. Iya Pak, biar membedakan antara kita ini ya toh, ambil air untuk wudu sama ambil air untuk membasuh wajah karena habis main bola. Raup nih lho. Oh, keringetan mari bal-balan, raup mari balik sekolah, cuci muka, cuci tangan, itu kan juga sama saja kan, ya? Nah, itu biar ada bedanya kita pakai niat. Kalau nggak pakai niat nanti hukumnya ya sama kayak cuci muka, biasa. Oke. Wa waktuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Waktunya adalah saat membasuh pertama kali bagian dari wajah. Pas mengenai wajah pertama kali itu sampai niaton njero ati. Niat ingsun wudu. Beres nih. Dong. Lanjut. Itu satu peserta tadi. Praktek wudu ya, Mas Bayu? Iya. Kenapa tasik atas cilik itu dibatalkan dulu biar bisa wudu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Wa tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Ini ya, ini jangan sampai salah lagi nih. Mohon maaf Mas Expert. Yang ke berapa ini berarti? Ke-6 no? Terakhir ini adalah tertib ya, tertib harus urut, tidak boleh didahulukan ya, satu anggota wudu dengan anggota yang lain. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Karena kalau dibolak-balik berarti tidak tertib. Kalau tidak tertib ini bisa berkonsekuensi wudunya mboten sah. Urutannya habis membasuh wajah, tangan, jangan langsung kaki. Pertama kali wajah, jangan langsung telinga. Padahal telinga ini nggak termasuk fardu apalagi. Jangan langsung mengusap sebagian kepala. Yeah. Siap wudu dengan baik dan benar? Siap. Bang Espet? Setelah membasuh wajah, membasuh kedua tangan. Oke, luar biasa ini. Wah, santri top nih. Faslun syurutul wudu'i asyratun. Nah, kalau tadi fardunya yang harus kita lakukan di dalam wudu. Kalau ini syaratnya, sebelum kita wudu apa yang harus dipenuhi supaya wudu kita itu bisa sah? Al-Islam wa tamyiz wa naqa 'anil haid wan nifas wa amma yamna'u wusulal ma' ilal basyarah wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma' wa ilmu bi fardiyatihi wa alla yataqida fardhon min furudihi sunnatan ila akhirih. Ada 10
Yang pertama agamanya harus Islam. Berarti kalau bukan Islam sah nopo mboten wudune? Boten. Mboten, karena dia belum masuk sebagai anggota. Anggota apa Bang Ujek? Anggota grup gitu. Belum masuk anggota grup. Jadi dia nggak bisa komen. Kalau nggak masuk grup kan dia nggak bisa komen. Yang pertama Islam. Yang kedua tamyiz. Masih ingat kan tamyiz? Ada yang tahu tamyiz? Coba ngacung. Oh Mas Bayu ngacung. Ayo. Tamyiz. Kamu sampai sih. Ya pas. Tamyiz itu sudah sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Oke. Beneh lah, jawane beneh, sampun beneh. Wow, luar biasa. Tepuk tangan. Top nih. Ya itu tamyiz. Jadi tamyiz itu definisinya adalah sudah pinter. Kalau bahasa Jawanya sudah beneh. Meskipun dia belum balik di usia-usia 6 tahun, 7 tahun, ini biasanya anak seusia itu sudah canggih. Ya ngerti bedanya antara duit sing warnane hijau karo biru wis Merep, semerap. Mene abu-abu gak pati gelem. ini biru-biru apa Nggih, kebian. leres nggih. Apa ini wong segini anak kula niku pinter ngoten niku. Nggih. Umur 6 tahun, 7 tahun, canggih niku. Bapaknya kalah canggih ya. Ya Allah, pun niku tamyiz. Jadi kalau dia sudah tamyiz berarti wudunya sah. Yang ketiga nakok anil haid wan nifas, suci dari haid dan Nifas. Haid tahu ya? Tahu. Sudah pernah haid? Belum. Kapan rencana mau haid? Tidak pernah bisa. Tidak pernah bisa karena haid khusus Buan. Kalau nifas tahu juga? Tahu. Apa nifas? Dereng alami. Tahu apa enggak? Buat ngewe. Itu tahu bahasa Indonesia bukan tahu bahasa Jawa. Nggak bisa membedakan mana tahu, mana tahu, Hanya komedi. mana tempe. Apa? Kalau nifas apa? Ayo coba dibantu jawab. Darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan itu darah nifas. Dia harus suci, harus bersih dari haid dan nifas. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah. Sebelum wudu kita disyaratkan terhindar dari perkara-perkara yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ya. Bisa itu berupa cat, bisa itu berupa apa namanya kayak tip X. Tahu tip X nggak? Stipo, tip X untuk menghapus pulpen. Kemudian yang lain. Nah, ini itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita wudu karena itu menjadi penghalang. Di sini ada yang bersinggungan dengan cat. Ada. Sinten? Itu sering kena cat nggih? Lumayan kadang-kadang dan Alah yo ora kayane. kadang-kadang kok tamyiz plus. Nyemes. Ya Allah, nyemes. Terkadang nggih, terkadang. Kadiang. Itu catnya kalau kena kulit air bisa masuk nggak? Tidak bisa. Nggak bisa nggih. Itu harus dibersihkan dulu supaya air nanti bisa masuk ke Pori-pori. pori-pori kulit. Betul sekali. Dah. Nah, kalau tato ini haram dilakukan memang hukumnya. Tapi kalau sudah terlanjur, ya sebagaimana pernah saya sampaikan, ini kalau memang dihapus ini menyakitkan,
maka tidak perlu dihapus, wudhu nanti tetap sah. Ada pendapat yang demikian itu. Paham ya? Tapi kalau bisa dihapus dan nggak menyakitkan, misalkan pakai sekarang itu teknologi rudal itu kan ada ya. Apa namanya? Laser. Energi mesin. Kira pakai rudal balistik gitu. Itu tato sama orang-orangnya hilang juga ya. Kalau dulu kan pakai setrika. Nggih. Sakit nggak ya pakai setrika itu? Sepertinya nurai. Umumnya ya. Kalau di setrika melonyoh gitu. Kalau punya ilmu kebal, setrika nggak cerdas, tatonya kan nggak hilang. Kalau menyakitkan, itu malah dilarang dalam agama, artinya jangan sampai kita menyakiti diri kita sendiri. Wis terlanjur, kono wis terlanjur, jenenge terlanjur kan. Dulunya belum tahu, kemudian tahu-tahu sudah dipasang. Di sini ada yang masih bertato, ada? Banyak. Loh. Masa masih banyak? Coba, siapa? Saya. Masih? Masih? Masih. Bang Bayu? Nggih, sampun kelas 3 Gus. Mana Budik itu? Budik. Jahitan. Atau gambar apa? Niki Gus. Oh iya dah, iya benar ya. Buatan Gus. Kecelakaan tuh itu. Ya Allah, ya. Mas Gufran mboten? Mas Munir? Mboten. Oke, ini luar biasa ya. Tatonya masih ada, tapi yes, gak masalah. Bong, jenenge wis kadung. Disetrika nggih loro. Nggih, niku kalau memang belum ada alternatif untuk menghilangkan dengan yang tidak menyakitkan kayak pakai laser itu ya tetap wudhu saja, itu sah. Ngoten nggih? Nggih. Mahal pakai laser, mahal ya? Juga gitu. Mahal nggak? Terus banyak Gus. Nggih. Nek misalnya kan ajenge wudhu tapi mau ngecat Gus, tapi kita wudhu dulu. Jadi kan otomatis kalau yang kena cat itu kan sudah suci gitu Gus. Terus kita wudhu lagi meskipun catnya sudah belum hilang, apakah wudhu yang terakhir masih sah Gus? Berbuat. Jadi Kita misalnya sudah wudhu. kita mau ngecat itu wudhu dulu. Oke. Otomatis kan kita suci. Terus Oke. kita kan ngecat. Nggih. Nah, otomatis kan tangan kita kena catnya cat. itu. Ya. Nah, terus kita ngecat yang setelah tangan kita ngecat kena cat itu apa? Wudhu kita masih sah. Enggak batal tapi. Kemungkinan batal. Yang Kan batal. nanti kegiatan lain mungkin batal gitu Gus. Cuma sebelum kita melakukan pengecatan itu kita sudah wudhu. Punya Gitu. Oh. Punya wudhu. Gini, Mas Gufron. Iya. Jadi kalau kita ngecat, nggih, ini ngecat ini loh tutup Nggih. ngecat. WA. Sebelum kita ngecat atau tangan kita terkena cat, kita sudah wudhu, suci. Maka kita nggih suci hukumnya. Tapi kalau di tengah kita ngecat tadi kita batal, ya maka kita tidak punya wudhu, hadas kecil. Dan ketika kita nanti wudhu lagi, maka harus dihilangkan. Tapi lek ada durung batal, meskipun ini tangan glubrat cat saawak cat kayak manusia Silver. silver. Ada yang pernah jadi manusia silver? Mas Bari. Gitu Mas. Buatan. Cak itu. Buatan komedi nih kalau. Oh. Ya sing teng lampu merah nih kok manusia hijau. bulan. Oh, buta. Ya, jadi sudah punya wudhu, kondisi suci, kemudian saawak itu naik cat kabeh. Ya kita langsung sholat nggak masalah. Yang masalah itu kalau kita sudah batal. Itu. Nonton ya? Iya. Nah kalau ragu-ragu itu juga pertanyaan tadi. Beda dengan yakin batal sama ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ini ada sebuah kaidah.
Ya, ada sebuah kaidah dikembalikan pada asal. Dikembalikan pada asal. Kalau asalnya sebelum ragu ini, ya, kita ini punya wudu, yang diragukan adalah sudah batal atau belum, maka asalnya adalah sudah punya wudu. Maka dikembalikan kepada hukum asal, sudah berwudu berarti aman. Beda lagi dengan kebalikannya. Asalnya kita belum wudu, kemudian ragu. Tadi saya sudah wudu apa belum ya? Kayaknya sudah. Tapi kayaknya tadi cuma cuci muka tok. Koyokmu aku ndelok koncoku wudu, dudu aku sing wudu. Jadi saking mbuh ngelantur pikirane nyawang kancane wudu koyok-koyok dhek sing wudu. Ya wis ngono kuwi ndung biasa nyawang ora rapi koyoke bayangne dhek sing rapi. Jadi kalau demikian kondisinya maka dikembalikan kepada asal, dia belum wudu. Berarti nggih kedawu Wudu. Tapi kasusnya kayak Mas Gufron tadi, ini kan yang diragukan sudah batal atau belum, maka dikembalikan pada hukum asalnya, dia masih punya wudu. Aku mau kentut apa durung ya? Selagi dia benar-benar tidak ragu. napa nggih? Tidak apa ya? Tidak yakin bahwa sudah ngentut beneran gitu loh. Nek wis yakin yo gak iso diragu-ragune, Pak. Wis mari sing mari napa aku ragu. Ragu nggak bisa itu. Jadi yakin ya yakin, ragu-ragu. Ragu itu artinya natural. Memang kita tadi benar-benar kayak ngeblank aja. Kamu ngentut apa aku mau pas nampane ya. Misalkan yang kerja di toko sampai suci punya wudu kemudian Pegang. melayani konsumen, serah terima jabatan, salah, serah terima uang. Nah, sampai ragu aku pas ngene duit ki mau ngetungne ki mau ngeneki tanganku apa enggak. Nah, kalau ragu-ragunya seperti itu, asalnya sampean sudah punya wudu, ini hukumnya tetap punya wudu. Bisa dipaham? Masih bingung? Enggak. Boten. Berikut Mas Esban. Nggih. Jelas nggih? Pokoknya ragu iku dibalekno nang asale. Ngono lho. Oke. Asale. Sampeyan asale kuwi wis wudu, ragu wis batal apa durung, berarti durung. Nek sampeyan durung wudu, ragu aku wis wudu apa durung, berarti durung. Ya wudu-wudu. Nggih. Nonton. Oke? Dasar sama durung rabi, aku rabi apa durung ya? Durung. Berarti ya tuh. Durung. Durung. Ya, dasarnya wis rabi, marono aku wis rabi apa durung? Tutuk ngono. Aku wis batal apa durung rabine ya? Ya berarti durung batal. Cek aja nang kamar nek bojone boga. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Niku ragu-ragu niku dibalekne teng hukum asal kok ide ngoten. Lanjut nggih? Nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa amma yamna'u usulal ma' ilal basyara wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a. Nah, yang berikutnya syarat kita sebelum wudu ini harus memastikan tidak ada sesuatu yang berada dalam anggota wudu kita yang nantinya akan merubah kemutlakan air, merubah status air. Misalnya sampean sebagai influencer, sebagai selebgram apa selebgabah ya? Itu harus make upan, gitu. Harus make upan. Ya nek wong lanang make upan ya enak barang. Mas Bayu nanti make upan? Nanti Apa? pas karnaval. Oke. Kocak betul. Macak Pakto. Niku kan gawe apa jenenge? Wedak nontonnya kok toh? Nggih. Lah itu ada kalanya kalau bedaknya itu yang waterproof ya. Nah itu yang menghalangi.
Lek wedake koyo wedak bayi niku itu yughayyirul ma. Jadi ketika air terkena bedak, nanti statusnya air ini berubah menjadi suci tapi tidak lagi Mensucikan. Nang tangane sampean ono kopi misalnya, mbuh ngopi terus marono nyete napa? Nyete rokok kok umpane gak marem lengene dicete. Terus mari mangan papat ya mau ya. Koleng misal. Lah niku kena banyu, status airnya berubah menjadi suci tapi tidak Mensucikan. Nah, itu harus dihilangkan terlebih dahulu, bedak, make up, kemudian semacam-macam ngoten niku lah. Sabun bahkan ya, sabun ini juga harus di antisipasi. Kalau bersamaan dengan air nanti sabunnya masih banyak di sini, itu kita basuh, maka airnya ini akan berubah menjadi suci tapi tidak Mensucikan. Jadi dibasuh, ditekno dhisik sabune. Wis bersih, keset, baru kita basuh dalam rangka basuh wudu. Bisa di saham? Bisa. Nah, sahamnya sudah naik berapa persen Mas Munir? Boten semrap. Pertamina gimana Pertaminanya? Dolanan saham Mas Munir ngedeni. Gak mau apa tiba-tiba ketua CEO Group. Siap. Perusahaan sangga. Oh Mas Munir. Sudah bertahun-tahun kita Ternyata kenal beliaunya ini tapi belum. Oke. Kultivasinya masih disembunyikan ini. Ya Allah, korban rajin. Wa alla ya'taqida fardun min furudihi sunnatan wal ma'u tahur wa dukhulil waqti wal muwalah lidaimil hadas. Berikutnya adalah syaratnya tidak meyakini sesuatu yang fardu dalam wudu itu sebagai sunnah. Dilek fardu ya diyakini fardu, lek sunnah diyakini Sunnah. Nah, sing fardu iku kaya montok. Wajah, tangan, Rambut. sebagian ke Kepala. kepala, kemudian Kaki. telinga, Sunnah. Nah. kumur, Sunnah. hidung, Sunnah. apa lagi? Tangan. Nah, mengusap telapak tangan. Sunnah. Udah ya. Nggih. Jadi sing sunnah ya kudu diyakini sunnah, sing fardu iki syaratnya. Nah, karena kita sekarang ini ngaji, jadi semuanya paham. Berarti pun Top. top. Berikutnya adalah maknya ini airnya ini harus suci dan mensucikan, ya nggak boleh pakai air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya ya kayak tadi, air yang bercampur dengan sesuatu lain yang suci, banyu kena sabun, jadi ini banyu sabun, gak iso kuwi. Suci tapi nggak Mensucikan. mensucikan. Air kopi ini suci tapi tidak bisa Mensucikan. mensucikan. Damel raup napa iso, gak percaya coba. Kalau bisanya bisa saja tapi tidak Mensucikan. mensucikan. Mboten sah. Ada lagi air kepala. Air kepala Air kelapa. kelapa. Oke. Air kelapa niku suci tapi mboten Mensucikan. mensucikan. Sprite, Rating Deng, Fanta, Coca-Cola, Fanta, Sprite lah. Niku suci tapi tidak Mensucikan. mensucikan. Niku gak iso ki. Sing oleh iki wis banyu mutlak ya, air sumur, apalagi Air sungai. air sungai, Air laut. air laut, Air hujan. air hujan, air Sumber. sumber, Air mata. air mata. Air mata sampai 20. Kalau mata air boleh, tapi Boleh. kalau air mata Tidak boleh. walaupun sampai lebih dari 2 Kola. Kayak gue air mata opo sakmono kuwi. Air mata buaya. Air es boleh, air salju itu boleh. Air embun. Jadi sampean isu-isu kuwi nglumpukne di
dedaunan-dedaunan di daun talas, daun kelor nggih Mas. Daun kelor bukan itu. Daun kelor. Nah, ini dikumpulkan kemudian kita gunakan untuk wudhu. Boleh. Sah. Tapi yo belakang kebune wong dhisik ini. Pengen mencoba Mas Bayu? Boten. Pengen nyoba? Boten. Itu air embun itu boleh itu. Di daun talas dikumpulkan kemudian bisa buat wudhu. Banyu sumur akeh kok, kurang penggawean. Nggih. Ya, nggih. Wis boten. Wa dukhulul waqti wal muwalah lidaimil hadas. Yang berikutnya adalah sudah masuk waktu dan terus menerus mualah, khusus bagi orang yang daimul hadas. Daimul hadas itu orang beser ataupun istihadah. Ya, istihadah itu ya keluar cairan tapi bukan haid. Kayak darah cairan itu tapi bukan haid. Dan itu wudunya harus sudah masuk waktu. Orang beser juga sama. Beser ini enak ya. Beser ini apa Dik? Itu alasannya pengen terus. Hah? Rasanya pengen terus. Kencingnya rasanya pengen terus. Anyang-anyangan, bukan? Jangan. Mes sami tapi rati bebeng terus. Pernah kamu? Kurang gak ada penyakit terus. Oh, itu penyakit itu. Bukan anyang-anyangan, beda. Benten. Ditaleni karet nggak ngefek. Boten. Anyanya sakit belak besar boten. Sing ditaleni duduk jempol sing taleni konakane. Boten nate Gus. Oh, enggak mandi. Pada gak mandi. Rongsok. Rongsong. Enggak bisa tetepan. Oh, beda ya berarti ya. Itu keluar nggak terkendali. Kadang kayak Kecerit. orang boten kadang set. Netes. Nggih. Oh, ini langsung pelakunya ini. Oke. Jadi beser itu kayak semacam anyang-anyangan tapi lebih ekstrim lagi. Kira-kira begitulah bahasanya ya. Jadi dia hasrat untuk keluar air kencing itu tinggi ya, terus-terusan, kemudian beberapa waktu itu tidak bisa dikendalikan. Jadi kayak ngecrit sidik ngoten. Moro-moro metu. Koyok lek awake dhewe pipis gak tuntas. Iya kan? Iya, Moro-moro di brongsong tadi itu keluar. keluar. Iya kan? Itu kan di luar kendali. Jadi seperti itu, beser. Nah, itu wudunya harus dilakukan pada saat sudah masuk waktunya sholat. Itu baru sah. Kalau di luar waktu sholat nggak sah. Beda dengan orang normal. Kamu misalkan wudu sekarang ini isya ya, ini kamu nggak batal sampai besok isya lagi, itu termasuk wong kebajut sampean. Ya gak ngentut, gak pipis, kebajut Pak. Deman-eman wudune. Tapi sah. Jadi wudu jauh-jauh sebelum masuknya waktu sholat, asal belum batal, itu boleh untuk sholat. Tapi orang istihadah dan orang beser itu nggak boleh. Tapi kamu nggak boleh deh. Kasihan banget kamu deh. Itu pas kambuh apa terus-terusan apa musiman? Tergantung Gus. Tapi lek kalau pas besar mesti kula teng jeding sawen-wen Gus. Sawen-wen. Ngantosi Berapa lama? 1 minggu, 2 minggu, 1 jam 1 jam setengah. setengah. Lama ya? Enggak, bener serius ini ya. 1 jam setengah. Itu menuntaskan itu. Ben boten pokok pun kerasa aman pun kados biasanya dia pun kula nanti Itu pemicunya apa? gampang nahan ini Gus. Oh, lah itu. Iya. Itu sering kumat atau Saya alhamdulillah pun kambuhnya kalau pas nahan kencing? kayak terbiasa waktu ini. Kayak apa? Kayak terbiasa nahan apa. Nah,
nggak sehat memang kalau ditahan-tahan. Bahkan makruh menjelang kita sholat kok ngempet pipis, ngempet BAB, ngempet ngentut niku makruh. Tokno dhisik lagi wudu nek. Karena memang nggak baik. Itu efeknya kalau di kesehatan bisa kena batu. Ceng batu. Apa? Ceng batu. Yang kayak karang itu ya. Iya. Ya, kayak batu ginjal kan sama, batunya jenisnya kayak gitu kan. Nggih. Ya Allah. Itu letaknya di mana kencing batu? Misalnya Mas. Di ginjal, di saluran kencing. Kristal mungkin lamaan ditahan-tahan terus mau kristal. Besarnya berarti sebabnya itu ya. Nah ini ilmu baru ini. Dilalai yo ono sing sing nglakoni dhewe beser. Faslun. Nawaqitul wudu arba'atu asya. Hal-hal yang membatalkan wis ngantuk to rek. Sampun piye to? Sudah ngantuk? Belum. Lanjut. Lanjut. Perkara yang membatalkan wudhu itu ada 4. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin rihun au ghairuhu illal maniyah. Yang pertama dari 4 perkara ini adalah ketika keluarnya sesuatu dari salah satu dua lubang, dua jalur. Apa saja itu? Kubul dan dubur. Kalau kubul itu keluarnya namanya apa? Kencing. Kencing. Kalau dubur BAB. Oke. Pup. Orang ngomong taek ngono gak enak. Golek bahasa sing halus angel lho, Pak. Kadang-kadang yo repot awake dhewe. Dihalus-halus nih. Riyen kan biasa to, arep penting iseng kan biasa to. Saniki koyo yen karek cilik gak pantes ngono wae. Ampun, kedela kentoyo. Sopan-sopane. Pup. Gak ngono BAB, buang air besar sing metu mosok air. Mosok air sing metu. Mboten. Kadang Kotoran. lepas maju. Mencret nih. Nggih. Jadi ngarani BAB, buang air besar, buang air kecil. Itu yang ini biasa mawon. Karena dianggap kayak saru. Nggih. Padahal nggih biasa. Kemudian ngengek ini masuk kasar lho, mboten to? Mboten. Halus to, ngising ini kasar ngising. Diperhalus ben ngene, arep ngisi NG. Nanti ngisi NG. Oh, ngisi NG. Ngising. Melek kuwi. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Niku dadi 2 jalur kok mengeluarkan sesuatu itu di menjadikan batal wudunya. Kecuali mani. Jadi kalau keluar sperma itu tidak membatalkan Wudu. tapi malah mewajibkan Mandi. Keluar sperma itu gak batal wudunya. Ini keluarnya normal atau nggak normal ya? Artinya normal itu ya kayak kencing tadi. Misalkan keluar kelereng, ya batal. Keluar nanah, ya batal. Keluar darah, ya batal. Paham ya? BAB yang konten, sing umumnya ini kok batal, sing gak umum ya batal. Metu mas misalnya, mas kemambang. Tetep batal. Mas yo mas lantakan ini gua yo diumbah didol ya diduwe. Jadi lek barang sing metu niku atos niku mutanajis. Barangnya lho nggih. Nggih. Mutanajis itu artinya kayak sesuatu yang terkena najis itu kayak lantai kena kotoran ayam bisa disucikan. Tai ayamnya dibuang. Lantainya suci lagi.
Setelah dibuang, kemudian Tel. dibasuh dengan air, suci lagi karena mutan najis. Kelereng sing metu teko lubang belakang itu kita sucikan lagi bisa. Tapi pas ngetok niku sampean batal. Masa gak tau nek sing kelelekan dhuwit 100 zaman biyen. Enten. Boten. Tahu ngono lho. Ayo peluit ya. Peluit. Ngawur. Ya Allah, tahun baru gak usah tuku trompet niku. Boleh niku paru-parune diperiksane lek niku. Lek ngetok niku batal, barangnya atos niku mutan najis, lek barangnya cair najis. Sudah lanjut. Min kubulin au duburin rihun au ghairu, baik berupa angin ataupun lainnya kecuali sperma tadi. Termasuk ketut niku kan angin. Angin. Asani zawalul akli binaumin au ghairihi. Yang kedua adalah sebab tidur. Entah karena tidurnya hilangnya akal entah sebab tidur ataupun selainnya. Jadi misalnya wong iki mau turu kan gak sadar loh berarti. Atau selain tidur misalkan mabuk batal. Gak sadar toh deh. Kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya di tempat duduknya. Nah, sampean pas silo, lungguh silo ngenten iki jejeg terus kesirep niku mboten batal. Tapi lek enggak menetapkan pantat, senden ngenten iki. Kemudian nyungsep ngenten iki biasanya karo ngenteni khotbah mari. Gitu. Jadi khotbah iku koyo kudu digawe pengiring tidurmu. Ibadallah. Innallah ya'muru bil urfi wal wis mulai mukaddimah sampean wis siar-siar masuk materi sampean masuk alam mimpi. Betul. Jangan ngono ya sepangkah. Udah sing khotib ini padahal gak pati dirungok ning karo jamaah. Ya Allah, luar biasa. Lah, niku lek posisine mboten cecek batal. Sering itu santri-santri biasanya nggih sampean barang. Jadi lek sampean turune nyungsep ngeten iki teng lantai niku sampean batal. Sampean batal. Jadi nanti bangun pas mau sholat kamu harus wudu dulu. Jangan langsung takbiratul ihram. Batal sampean. Tapi lek duduknya tegap silo ngenten iki niku aman. Oke? Nggih. Apa maneh klekaran. Meledak gitu, murep karo dipijeti wah. Tambah angkler iku. Ongke angkler ngoten niku. Ngoroki suarane sampai kaya sone TikTok. Luar biasa, guys. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. As-salisu iltiqa ubasyarata rajulin wa imra'atin kabira ini ajnabiyah ini min ghairi hailin. Yang ketiga adalah bertemunya kulit antara laki-laki dan perempuan yang dewasa yang bukan mahram tanpa adanya penghalang. Nggih. Paham lah ya? Nggih. Kayak Mas Bayu. Mungkin niku nyekel kulite Mas Indu. Batal mboten? Boten. Dan apa? Padha jalere. Karena sesama laki sama jenis. Mas Munir, demek Mas Espet. Jamin boten batal. Mbak, Boten. Bukan. batal mboten? Boten. Salah. Loh, Bukan. Batal mboten Mas Espet? Batal. Ya Allah, enggak ngantuk. Ini wis demek entah.
Ya Allah, jadi ghairu mahram. Ibu, kemudian adik perempuan, kakak perempuan, anak perempuan, bule, bude. Bule itu tante ini. Bude tante. Nenek ke bawah wes pokoknya cucu, keponakan itu nggak batal. Keponakan itu artinya anak dari saudara kita. Laki-laki. Saudara laki-laki kita, saudara perempuan. Perempuan. Keponakan perempuan. Yang manggil kita paman itu loh. Aman. Nyeluk awake dhewe lik. Paman. Tapi kalau adiknya ibu perempuan, adiknya ibu yang perempuan berarti anaknya megang kita nggak batal. Batal. Itu kan sudah sepupu. Oh iya. Kadang di Jawa itu kan bahasanya ponaan itu ya. Iya. Ponaan. Bukan begitu, maksudnya keponakan itu ya bule kita itu. Oh. Ke kita kan ponakan. Iya. Tapi kalau sudah anak dari Boleh. Boleh. bude itu sepupu itu batal. Itu bukan mahram, maka dinikah nanti boleh. Dinikah boleh, sepupu itu boleh. Mana nyawang-nyawang sing ini model-model gitu ya ta? Oke, Gus. Oke. Golek circle terdekat. Nggih. Mungker. Melungker. Nah itu bukan mahram, jadi bersentuhan batal. Termasuk istri itu batal. Karena memang bukan Mahram. Bukti bukan mahram itu ya bersentuhan batal. Maka dari itu boleh untuk dinikah. Makanya lek madzhab Syafi'i istri itu ya batal bersentuhan. Karena butuh mahram. Makanya oleh dinikah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ar-Rabi'u masuk kubril adami au halqati duburi bibanir rohati au butunil asobe. Ini yang membatalkan wudhu diantaranya lagi adalah menyentuh lubang depan ataupun belakang dari manusia. Jadi menyentuh kubul ataupun dubur manusia dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam batinul kaf. Yang begini ini loh. Iya. Ini kalau tersentuh sengaja ataupun tidak sengaja menyentuh hasyafah, yang kubul hasyafah itu apa? Helm. Itu batal. Kalau lubang belakang itu halqati dubur. Ya lubang dubur. Kalau pantat enggak. Ya, bokong itu enggak. Tiga ini pun Gus. Tigan. Oke, ya paham maksudnya. Testis kan? Nggih. Bahasanya agak Zakar. buah. Buah zakar. Ya, buah zakar atau testis itu tidak batal. Bahkan pangkal dari zakar itu juga tidak batal. Galer enggak batal. Apa namanya? Galer. Oh, kukur galer apa? Galer. Oh iya, nggak batal. Pokoknya asal bukan pas bagian Kepala. kelapanya itu. Jadi kalau orang belum sunat Aman. aman. Iya, dari hal batal membatalkan itu loh, aman. Tapi nggak amannya nanti ketika mandi besar, mandi junub, karena area di dalam kuncup, ya, itu dihitung sebagai bagian luar. Jadi kalau misalkan junub ketika mandi ini harus Lihatkan. ya apa bahasa Indonesianya dibeliakan. Dikembangkan. Ya. Dikeluarkan. Iyalah ya begitulah Pak ya. Soalnya dibeliakan itu tadi untuk kemudian dibasuh air. Sama dengan area dubur yang harus kita basuh dengan agak mengeden, ya, agak mengeden, jongkok, kemudian dibasuh air, karena itu terhitung
bagian dohirnya badan. Tapi kalau jantung, paru-paru itu nggak harus dibasuh itu. Kalau dibasuh nanti malah Asli. Oke. Mana bang? Potong Gus. Loh, betul apa? Oh betul, cek kan isinya apa Wi? Cairan hitam Gus. Cairan hitam. Jadi lek nyentuh kayak telapak tangan dalam, lek pakai telapak tangan luar nggak apa-apa. Pakai kaki, telapak kaki boleh nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang dalam Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Jadi sampean gatel ngukure gawe Kaki. sikil. Nah, pun jaluk tulung kancane. Jaluk tulung kancane. Malah disetater. Gak batal. Nek koncone sing ngukur nganggo telapak tangan bagian dalam, batal nggak dia? Yang dikukurkan? Batal. Ba? Batal. Ndak. Kan dikukur nih. Ndak. Yang batal itu yang menyentuh. Yang disentuh nggak batal. Oh, langsung tak nyilih tangannya kancane yo, elekan sampean. Ya sih ukurno ya sih. Buka jasa pengukuran. Berarti kalau kita menyentuh kulit perempuan gini, kita batal, perempuan nggak batal berarti? Oh, batal kalau itu. Oh, itu khusus untuk jalan depan dan belakang aja berarti? Nggih. Nggih. Lah, beda lagi kalau yang ngukurkan itu perempuan, ya kita laki-laki kan, dikukurkan di area itu tadi, batal dua-duanya. Tapi batalnya yang dikukurkan tadi, yang digarukkan tadi bukan karena digaruk tadi, tapi karena beda jenis ini tadi. Kan penghalang itu. Gak apa-apa, kan tadi min ghairi hailin, kalau tanpa ada penghalang. Kalau pakai penghalang misalkan baju, tisu, okay, atau kaca, nggak apa-apa, nggak batal. Nopo, Mas? Pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Apa? Banget kena kulit body. Nggak apa-apa itu. Pokoknya nggak langsung kulit ketemu kulit. Yang satu pakai penghalang itu sudah cukup. Kita polosan, satunya pakai sarung tangan, salaman, nggak batal. Oke, misalnya sampai tentang bojone sing ada bojo sing dereng nggih nyun sewu iki. Misalkan pengen salim sama dia wudu, arep budal ngaji misalnya, ya pakai kerudung, dilapisi ruko, boleh. Nggih. Nggih. Sepenting gak kulit langsung ketemu kulit ngoten tok intine. Kerudung basah kan kadang Kerudung kerudung basahnya kan kadang Transparan. kadang transparan, kadang kayak mboten enten penghalang. Iya, iya, tapi kan nggak langsung kulit ketemu kulit tetap kan? Nggih. Hanya sensasinya saja kan? Nggih, nggih. Nggih. Tapi kan pada prinsipnya dia nggak langsung Kulit. nggih, nggak langsung ngeten iki lho. Mubasyarah namanya, kulit ketemu kulit. Tetap ada penghalangnya walaupun rasa-rasanya kayak kulit karena basah. Wis padha karo sampean kukur-kukur niku. Sarungnya pas teles di area vital yang bisa membatalkan, nggak ada masalah. Nah, yang masalah kalau sarungnya ternyata lubang, langsung merogoh gocek, gitu, merogoh pada area tersebut. Sudah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Sudah banyak ini tadi, monggo. Terus tanya dulu. Kan untuk tato sendiri kan haram Gus, tapi untuk sebenarnya sebelum haramnya tato itu penyebab tato haram itu nopo Gus? Kali misalnya penyebab tato itu haram karena menyakiti diri sendiri,
Tapi kan wonten tato yang boten menyakiti ngoten niku Gus. Apa itu juga bisa membuat tato menjadi halal? Nggih, langsung kalau jawab mawon nggih. Yang lain yang mau tanya dipersiapkan pertanyaannya. Tato itu keharamannya memang nas. Nas itu ketentuan. Jadi keharaman tato niku dasare dawuh Kanjeng Nabi. Tidak oleh nganggo tato. Jadi bukan karena unsur menyakitinya, bukan karena apa namanya gambarnya nanti jelek. Nah, bisa jadi nanti di klaim lebih indah kalau ada gambar kupu-kupu. Bukan karena itunya, tapi memang karena nas dalil qot'i dawuh Kanjeng Nabi. Nonton masalah tato. Jadi bukan karena unsur menyakitinya, bukan karena unsur gambarnya, tapi memang karena nas larang. Misamilah kados nas kaya apa namanya, ya Allah. Itu babi. Nggih lho. Itu kan krono nas, nyapa kok babi kok gak badak kan ngoten. Sama kayak gitu yo nas. Ya haram nih ono nas. Apa kok gak napa namanya sapi. Apa kok gak ayam sing diharamne sing babi halal mawon. Itu ya itu kokonone ngoten lah dari sononya. Dari sononya. Nonton nggih Mas Gufron nggih? Nggih. Nggih, monggo yang lain. Ayo. Ribut. Rokok pulau tuh Mas ya? Betul-betul sing ingin sponsori pas gitu Mas. Pas. Sampai nanti rokok pulau nih. Iya. Monggo yang lain. Sampun kan, Monggo. Rasane sini Mas. Suwi gak takut sampeyan lho. Aku wis sampe. Ini masuk di program KKN ini, nanti akan di-upload langsung ke kampus sana. Waduh. Artis pancing. Oh, pentasiti. Ada sampeyan tak kok Mas. Kesut wong Cirebon. Mas Munir, mboten enten sing ditang lebih. Mboten. Pun jelas to ya. Insyaallah. Apa terlalu jelas ya aku lek nerang sesuk rada tak anu Sembunyikan. oh, kejelasan ya, dadi koyo penaan sampean gak mikir. Itu Mas Gufron lagi. Dek wingi niku kula ningali anu Gus, ningali TV niku terose teng Afrika ngoten niku wudune tuh cuma pakai satu cibuk Gus. Nah niku kalau kan biasanya kalau di kita wudunya itu air mengalir. Sedangkan kalau pakai satu cibuk kan kita ambil, kita basuh, kita ambil, kita basuh kan itu harusnya bukannya airnya jadi tidak mencucikan lagi Gus. Pripun ngoten niku Gus. Nggih, pertanyaan yang sangat bagus ini. Ada orang wudhu menggunakan air tapi sangat terbatas. Misalkan hanya satu jebor, satu botol aqua.
apakah ini bisa digunakan wudhu? Jawabannya bisa, tapi dengan skill yang harus dilatih. Artinya harus dibiasakan. Nah insya Allah kalau orang-orang yang memang di daerahnya itu sulit air, pasti dia sudah beradaptasi dengan itu. Kita terlihat susah karena air terlalu berlimpah. Di wudhu pakai 1 ember saja itu mungkin kayak kurang gitu. Wajah dibasuh 3 kali itu bisa menghabiskan berapa liter. Kemudian tangan, mengusap kepala saja nggak marem, harus digerujuk. Kaki pun juga begitu sampai berkali-kali sampai airnya itu belambang-belambang. Sebenarnya kalau bicara syarat SOP-nya lah, kata SOP-nya menggunakan air 1 jebor itu bisa. Tapi dengan catatan bisa memanfaatkan air itu dengan sebaik mungkin. Jadi misalkan gini ya. Ini air. Ini air 1 gelas ya. Ini saya ambil, saya tuangkan di telapak tangan. Kemudian saya alirkan ke tangan. Oh, ke wajah dulu ya. Pertama wajah dulu. Ya, saya alirkan ke wajah. Seret. Ini air kan mengalir toh? Meskipun nggak yang berlimpah tapi kan mengalir. Iya nggak? Air kalau tergenang pasti ketika dituangkan ini pasti kan mengalir. Nah, mengalirnya air ini sudah cukup. Tapi yang paling minim karena memang terbatas airnya. Tapi ini sudah cukup. Sini nanti ambil lagi sini. Ini sambil dibasuh seperti ini. Biar lebih merata mengalirnya. Yang nggak boleh itu cuma dibasahi, kemudian tidak ada mengalirnya air, cuma basah-basah. Itu usap namanya. Sabun tadi. Jadi kalau 1 jebor itu cukup banget untuk wudhu sebenarnya. Tapi ya tadi harus butuh kemampuan untuk meratakan. Karena kan areanya itu kan luas ini. Harus diratakan tangan sampai siku ini. Mengusap kepala ya gampang, kaki. Jadi dimaksimalkan. Yang fardu kan cuma wajah, tangan, ngusap kepala kan ya cuma 1 basahi gini, srit gini tok sudah cukup. Kemudian kaki sampai mata kaki ini saja. Dialiri air dengan sangat terbatas tadi tidak masalah. Itu bisa itu. Tapi itu adalah yang paling minimalis. Jadi kalau di kita kayaknya ya nggak terpraktek seperti itu. Karena air melimpah ruah, turah karuan. Bahkan nggak pernah kita kayak hampir jarang ya di sini sholat istisqa minta air kan enggak. Karena airnya itu terlalu melimpah. Bahkan yang laku di sini nggak sholat istisqa, pawang hujan. Mas Bayu. Iya kan? Kalau di daerah-daerah yang tandus itu pakainya istisqa karena hujan itu jarang. Makanya istisqa itu amrih siraman, meminta turunnya air hujan. Kita itu hujan terus-terusan, tiga istisqa malah banjir bandang, bahaya. Makanya sing payu napa? Pawang hujan, Mbak Rara, Mas Bayu. Oh, wirem udane deguak mrono koyo yo ono kae. Kan udane gua ngulon, ngulon mau mendung ya. Ngori. Guane ge opo? Sawang tok. Jadi beliau Mas Bayu ini punya satu skill yang jarang dimiliki oleh manusia pada umumnya. tukang sarang gitu. Sing laris malah pawang hujan. Nonton nggih Mas? Nonton nggih? Monggo yang lain. Ini sambil nunggu konsumsi. Cuman kalau sudah mengantuk.
Kalau orang hadas kecil itu apa saja yang nggak boleh dilakukan? Sholat, Sholat, membaca Al-Quran, Memegang. memegang, membaca boleh nggak? boleh, Boleh. Tapi nggak boleh memegang. Membaca boleh, Nggak boleh memegang. boleh lihat nggak boleh sentuh, ya tahu? Apalagi? Membawa. Tidak menyentuh tapi membawa, boleh nggak? tak boleh, Misalkan ini Al-Quran, saya nggak nyentuh tapi ini saya gotong ini. boleh, boleh, Loh, kan nggak menyentuh secara langsung. nggak menyentuh secara tapi membawa, boleh nggak membawa? ditaruh tas ibaratnya, kan nggak memegang langsung. Karimut. Boleh nggak? Ayo. Nggak menyentuh tapi membawa. Boleh, Boleh. Misalkan ini gini wes, ini Quran, ya, ini Quran. Terus saya lemei ini sorban, saya bawa sorbannya. Boleh nggak? boleh, Boleh. darurat. Boleh kan? Ini darurat ini kayaknya hukumnya. Boleh, Normalnya, maksudnya hukum normal. Boleh. boleh, Tidak, Bu. Tidak Boleh. Membawa nggak boleh. Menyentuh nggak boleh, membawa nggak boleh. Apalagi menyentuh sambil dibawa. Double kill. Nah, beda lagi kasusnya tadi, kayak dibawa dalam tas bersamaan dengan barang-barang yang lain. Itu beda lagi. Itu boleh dengan syarat kita niatnya adalah membawa barang secara umum, tidak menuju pada Al-Quran. Kalau nujunya pada Al-Quran, meskipun di situ juga banyak barang lain, ada baju, ada bolpen, ada kulkas itu buat tas nih. Macam-macam, tapi niatnya awal dhewe nggawa Al-Quran itu tetap tidak boleh. Tuh. Tapi niatnya membawa barang secara umum nggak masalah. Kayak misalkan ekspedisi, ekspedisi paketan Al-Quran, dia nggak punya wudhu, tapi di situ dia bawa paketan banyak. No, COD-ane sampean ono sing pancing, ono sing apa no? Biasanya wong paketan ya baju, pring, gitu. Nggih. Watu, pesen-pesen ngoten niku enten kok. Enten. Nggih. Nggih. Wah, jan. Oh, unik. Nah, niku lek kosdune nggawa barang paketan secara umum mboten masalah, mboten haram. Meskipun di situ ada paketan Al-Qur'an. Nah, masalah. Sampean nang kerdus, nggih, pindahan kamar, pindahan omah, enek Quran, enten komik, enten macam-macam wis bukune sampean, buku SMA sampean mbok lebokno kerdus, arep mbok pindah nang gudang. Nggih, mbok gotok, gak duwe wudu, mboten napa-napa. Dah, itu masalah hamlu sama masu, menyentuh dan membawa. Apalagi yang nggak boleh kalau orang nggak punya wudu? Tawaf. Betul. Apalagi Mas Bayu? Makan, boleh nggak makan? Boleh. Boleh. Tawaf tahu Mas? Mas Apa? Ben? Tahu. Apa? Keliling Ka'bah. Berapa kali? Sekian kali. berapa kali? Banyak kali. 7 Kali. kali putaran. Putri Ka'bah loh Mas, jenenge tawaf. Nah, itu harus punya wudu, nggak boleh nggak punya wudu. Nah, tempat suci. Keliling Ka'bah. Apalagi? Bikin banner boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau nggak boleh tadi saya mau tanya tadi pas bikin banner punya wudu nggak? Ya, itu nggak boleh.
tawaf, sholat, apalagi tadi membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Itu di bawahnya ada itu, ada 6. Ada 4 deh, di situ tadi udah pas. Kalau orang junub yang nggak boleh dilakukan apa? Sholat, puasa, masuk masjid, puasa, masuk boleh boleh, nggak boleh berdiam diri di masjid. Kayak wong iktikaf niku lho, sampean jogrokan nang masjid, ngopi wong meneh ngono rokokan junub. Kudu ditertibne kuwi. Besok sampean harus sweeping di masjid-masjid. Junub gak? Apalagi membaca Al-Quran. Jadi selain menyentuh, membawa, membaca itu nggak boleh kalau orang junub. Yang dihafalkan itu loh. Ataupun membaca, melihat Quran dibuka, diwaca, ngenten iki itu nggak boleh juga. Ataupun hafalan sampean hafal Al-Ikhlas, hafal An-Nas, waca dalam keadaan junub mboten pareng. Kecuali bacaannya yang kamu lantunkan itu bukan niat untuk membaca ayat Al-Quran tapi melanggengkan dzikir, itu boleh. Misal sampean biasa membaca apa? Kayak ayat kursi, membaca Fatihah dalam rangka untuk berangkat kerja, sama dalam kondisi junub, belum sempat mandi, sudah ditunggu bos. Ini kalau sampai terlambat, masalah. Akhirnya berangkat, ndungone sampean biasa maca ayat kursi. Mboten napa-napa. Meskipun ayat kursi adalah bagian dari Al-Qur'an. Wis koyo dzikir lah, koyo wacan sampean istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun itu ayat Al-Qur'an, gak apa-apa nek wong ninggal muni innalillahi. Nopo-nopo. Sudah? Ada lagi? Nah, Apa? pun berangkat. Loh, ada katanya. Lupa tadi. Lupa. Kirim pertanyaan. Ngepleng. Ya, kita lihat Mas Bayu sepertinya sudah Kriap-kriap. ya Kriap-kriap. Bisa memantau. Iya. siap masuk sini. Sambut. Ini karena konsumsinya sudah siap dan sudah banyak yang kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita untuk kemudian bisa kita amalkan dalam ibadah sehari-hari. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana